Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfitra Rahmawati. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai penerapan sistem digital dalam bisnis coffee shop, yaitu Brewspace Coffee. Kita mulai dari perkenalan rekan-rekan saya. Kami ada 3 anggota. Pertama saya sendiri, Nurfitra Rahmawati, kemudian ada Kak Mary Budiawati dan juga Kak Agus Prayitno. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam mengenai penerapan sistem digital, kita mulai dari latar belakang coffee shop-nya terlebih dahulu. Yang pertama, Brewspace ini merupakan industri coffee shop yang berkembang pesat. Lalu, perilaku konsumennya beralih nih, mulai ke digital. Nah, setelah itu masuklah Brewspace ini ke digital. Namun, ternyata persaingannya cukup tinggi, maka yang dibutuhkan adalah efisiensi operasional. Namun, setelah dilakukannya efisiensi operasional, ternyata tidak sepenuhnya menjadi solusi. Maka yang harus dilakukan adalah digitalisasi. Nah, digitalisasi ini ada tujuan dan juga ruang lingkupnya. Yang pertama, itu untuk menganalisis SCM dan juga CRM-nya. Yang kedua, strategi digital marketingnya. Yang ketiga, itu simulasi akuntansi digital. Dan yang keempat, itu ada penerapan e-procurement dan juga analisis change management-nya. Yang berikutnya yaitu profil usaha dari Brewspace Coffee. Ini adalah coffee shop dengan konsep yang modern dan digital. Pelayanannya juga lengkap, bisa nongkrong di tempat, bisa pesan untuk dibawa pulang, bahkan aplikasi online. Target pelanggannya adalah mahasiswa, karyawan kantoran, dan pecinta kopi yang nyaman tapi tetap praktis. Supply Chain Management atau SCM adalah jantung dari bisnis yang modern supaya memastikan segala sesuatu mulai dari supplier yang menyediakan biji kopi, terus susu, sirup, sampai kemasannya. Di dalam toko juga ada dapur, ada barista, ada gudang, dan sistem stok yang saling terhubung. Yang terakhir, produk bisa sampai ke pelanggan dengan baik dan bisa diminum di tempat maupun lewat delivery. Tujuannya jelas, stok aman, biaya lebih hemat, dan pelayanan nggak terhambat. Untuk alur SCM sendiri itu alurnya simple. Yang pertama kita prediksi kebutuhan bahannya dulu. Terus yang kedua kita beli bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Terus yang ketiga itu bahan disimpan dan dicatat pakai sistem stok digital. Yang keempat bahan itu dipakai untuk bikin minuman dan makanan. Yang terakhir produk bisa disajikan dan dikirim ke pelanggan. Yang berikutnya Customer Relationship Management atau CRM. Hubungan dengan pelanggan lewat CRM. Data yang dicatat itu seperti menu favorit, riwayat pembelian, dan masukan dari pelanggan. Datanya juga bisa dari pelanggan yang datang langsung atau yang pesanan online. Tujuannya supaya pelanggan itu merasa diperhatikan dan pengen balik lagi. Berikutnya ada integrasi SCM dan CRM. SCM dan CRM ini itu saling terhubung. Jadi data penjualan dari pelanggan itu bisa dipakai buat memperkirakan stok ke depannya. Jadi bahan bisa disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Hasilnya, stok lebih terkontrol, kerja lebih efisien, dan pelanggan semakin puas. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi digital marketing. Pada bisnis ini kami menggunakan 3 kanal. Yang pertama kami menggunakan SEO atau Search Engine Optimize. Yang kedua kami menggunakan social media. Dan yang ketiga kita menggunakan email marketing. Oke, untuk yang pertama kita menggunakan Search Engine Optimization, di mana kami menggunakan kata kunci seperti coffee shop terdekat serta coffee shop kekinian. Hal itu untuk mempermudah calon pelanggan menemukan kita. Kedua, kami menggunakan social media ads, di mana untuk platform ini kami menyediakan konten-konten berupa satu video pembuatan kopi, kedua ada promo, terus ketiga ada testimoni dari pelanggan, serta untuk media sosial ini kami targetkan kepada mahasiswa dan pekerja. Yang ketiga, kami menggunakan email marketing, di mana pada email marketing ini kami lebih berfokus kepada promo dan menu baru serta diskon loyalitas. Kedua, reminder terkait event dan juga promo khusus serta meningkatkan repeat order dan retention dari para pelanggannya.
Pada akuntansi digital, kita menggunakan aplikasi cloud accounting seperti Journal ID atau Accurate. Hal ini mempermudah kami untuk melakukan pencatatan secara otomatis, serta laporan yang real time. Kemudian integrasi dengan pembayaran digital, sehingga tidak perlu menginput lagi apabila ada pembayaran digital. Untuk contoh simulasi, kita ambil dari penjualan harian, di mana dalam satu hari terjual sebanyak 50 cup kopi dengan harga 30.000, maka kas masuk sebesar 1.500.000. Kemudian ada biaya bahan dan operasional sebesar 900.000, maka kas keluar sebesar 900.000 rupiah. Maka dalam pencatatannya, untuk mendapatkan laba kotor, pendapatan penjualan kopi dikurangin dari kas pengeluaran sebesar 900.000 rupiah, maka akan didapat laba kotor sebesar 600.000 rupiah. Nah, masuk ke pembahasan terakhir, itu ada e-procurement dan juga change management. Untuk penerapan e-procurement sendiri, itu berkonsep dengan pengadaan bahan baku seperti kopi, susu, dan kemasan itu melalui portal supplier digital. Nah, untuk fiturnya itu ada RFQ dan juga kontrak elektronik. Hasilnya apa? Untuk biaya akan lebih efisien dan juga harga bahan baku itu bakal lebih kompetitif. Lalu ada change management. Nah, untuk change management ini ada strateginya nih. Strateginya dengan sosialisasi dan juga pelatihan karyawan. Jadi karyawan ini harus di-training. Untuk apa? Untuk pos digital, CRM, dashboard, segala macam. Lalu ada juga implementasi bertahap. Itu mulai dari cabang, satu cabang, atau juga shift. Nah, yang terakhir itu evaluasi dan juga feedback untuk melihat nih, apakah akan ada perbaikan dari sistem sebelumnya, apakah lebih baik atau tidak, seperti itu. Nah, setelah beberapa pembahasan yang sudah kami jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, SCM dan juga CRM ini sangat dibutuhkan dalam coffee shop khususnya untuk apa? Untuk operasional lebih efisien. Yang kedua, digital marketing itu memperluas pasar dan juga meningkatkan loyalitas customer. Yang ketiga, ada e-procurement. E-procurement ini mendukung efisiensi rantai pasok dan juga mengontrol biaya. Nah, setelah itu ada akuntansi digital. Akuntansi digital ini ternyata memudahkan pencatatan dan juga laporan itu secara real time. Yang terakhir ada change management. Untuk change management ini penting untuk memastikan adopsi sistem digital ini sukses atau enggak dalam usaha coffee shop ini. Dan juga bisnis juga akan tetap kompetitif di pasaran. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.